Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada hari ini, yaitu pada pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik untuk kelas 11. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita bisa berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu tentang pelayanan informasi obat atau yang biasa disingkat PIO ya. Jadi langsung saja untuk definisi PIO atau pelayanan informasi obat, yaitu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, kemudian rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak biasa, kemudian terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, kemudian kepada apoteker, kepada perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien. Kemudian ini peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama yaitu tentang obat ya, drug oriented. Kemudian obat ini ke pasien, kemudian ke pharmaceutical care, kemudian melakukan identifikasi, kemudian mengatasi, mencegah, dan akhirnya terjadilah pelayanan informasi obat. Ini untuk pelayanan informasi obat memerlukan integrasi pengetahuan dan keahlian. Jadi yang pertama yaitu tentang pengetahuan terapi farmakologi, kemudian pengetahuan terapi non-farmakologi, pengetahuan interpretasi uji lab dan diagnostik, kemudian keterampilan penentuan DRP dan penyelesaiannya, keterampilan monitor pasien, keterampilan informasi dan konsultasi obat, kemudian pengetahuan tentang teknologi farmasi, dan yang terakhir pengetahuan tentang penyakit. Tujuannya PIO. Jadi PIO ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit. Tujuan yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi tim farmasi dan terapi. Dan yang ketiga yaitu menunjang penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat yang rasional itu yang gimana sih Bu? Jadi ini ya saya jelaskan untuk penggunaan obat yang rasional itu yaitu tentang kepatuhan pasien. Jadi obat akan rasional jika pasiennya patuh dalam minum obat ya. Contohnya seperti ini. Biasanya itu orang-orang atau masyarakat awam ya, kan seharusnya antibiotik itu diminum sampai habis. Sedangkan kebanyakan orang-orang sekarang itu minum antibiotik. Kalau sakitnya sembuh, antibiotiknya sudah tidak diminum. Padahal anjurannya untuk antibiotik harus diminum sampai habis, gitu kan ya. Jadi dalam penggunaan obat yang rasional, pasien harus patuh. Untuk apa? Kenapa kok harus patuh? Untuk tercapainya tujuan terapi, ya. Setelah tercapainya tujuan terapi, maka kualitas hidup pasien atau masyarakat akan meningkat, gitu ya. Kemudian kegiatan
pelayanan informasi obat yang ada di rumah sakit, itu yang pertama menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua menerbitkan buletin, leaflet, poster, dan newsletter. Kemudian menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. Bersama dengan tim penyuluhan kesehatan rumah sakit atau yang biasa disebut dengan PKRS, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Kemudian melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, dan yang terakhir melakukan penelitian. Kemudian kegiatan PIO di apotik. Yang pertama menjawab pertanyaan, sama ya dengan kegiatan yang di rumah sakit. Kemudian membuat dan menyebarkan buletin, brosur, leaflet, dan pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan penyuluhan. Itu yang membedakan dengan kegiatan di rumah sakit. Kemudian memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi, melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah, dan yang terakhir melakukan program jaminan mutu. Untuk mekanisme pelayanan informasi obat, yang pertama itu pertanyaan. Setelah ada pertanyaan, kita mencari informasi tentang latar belakangnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Sudah berapa hari sakitnya? Itu ya. Kemudian klasifikasi penanya dan pertanyaan. Kemudian melakukan searching literatur atau penelusuran pustaka secara sistematis. Kemudian mendapatkan jawaban dan jadikan katalog ya. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumentasi PIO. Yang pertama sifat jawaban, nomor, waktu, dan metode pertanyaan. Kemudian identitas penanya, jenis pertanyaannya apa, kemudian uraian pertanyaan, waktu dan metode jawaban, waktu penyampaian jawaban, isi jawaban, referensi, dan identitas apoteker yang memberikan jawaban. Itu yang harus didokumentasikan ya. Kemudian sifat jawaban itu yang cito atau cito itu segera, berarti itu bukan dapat ditunda ya, tidak dapat ditunda yang betul. Kemudian waktu dan metode pertanyaan itu bisa lisan, bisa telepon, bisa tertulis. Untuk identitas penanya itu terdiri dari nama, kemudian nomor telepon, status, dan pekerjaan. Sudah. Sampai sini untuk penjelasan materi tentang pelayanan informasi obat atau yang disebut dengan PIO. Jadi nanti apabila ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Untuk tugasnya untuk hari ini seperti biasa mencatat materi yang sudah saya sampaikan, itu untuk buku catatan kalian ya, dicatat di buku catatan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Pesan saya kepada kalian, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, minum vitamin daya tahan tubuh. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.